Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang konjugat pada bilangan kompleks atau konjugat bilangan kompleks. Konjugat ini disebut juga dengan sekawan bilangan kompleks. Misalkan, terdapat bilangan kompleks E plus X plus IY, konjugat Z dinotasikan dengan Z bar atas, yang dinyatakan dalam bentuk Z bar sama dengan X min IY. Konjugat suatu bilangan kompleks dapat dioperasikan. Sifat-sifatnya diantaranya misalkan ada Z1, Z2, Z3, ada Z1 dan Z2, bilangan kompleks, maka berlaku Z1 plus Z2 bar itu bisa dipisah sendiri-sendiri. Z1 min Z2 bar juga bisa dipisah sendiri-sendiri. Perkalian juga bisa. Pembagian yang tadinya digabung itu juga bisa dipisah sendiri-sendiri. Kemudian ada Z inverse bar, itu bisa ditulis seperti ini. Kemudian Z bar 2 kali itu sama aja dengan Z. Z kali Z bar itu adalah real Z kuadrat plus imajiner Z kuadrat. Z min Z bar sama dengan 2 ILM Z. Kemudian Z plus Z bar 2 kali RE Z. Oke, mungkin lebih jelasnya nanti kita di soal ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang modulus bilangan kompleks. Modulus dalam bilangan kompleks itu adalah jarak antara titik tersebut dengan titik asal atau titik nol pada bidang kompleks. Suatu bidang kompleks dapat ditentukan modulusnya. Modulus bilangan kompleks ya dinotasikan dengan kurung mutlak dari Z. Definisinya adalah sebagai berikut. Kalau misalkan ada bilangan kompleks X plus Y, maka modulusnya Z mutlak sama dengan R. Jadi rumusnya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Untuk sifat operasi dari modulus bilangan kompleks, misalkan ada Z1 dan Z2, maka mutlak Z1 itu sama dengan mutlak dari min Z1 sama dengan Z1 bar atau konjugat. Itu sama. Kemudian kalau ada pengurangan, ini dibalik juga sama. Kemudian kalau dikuadratkan, sama aja Z1 dikuadratkan dulu, atau sama aja Z1 dikali Z1 bar. Kemudian kalau ada perkalian, boleh dipisah. Pembagian yang gabung juga bisa dipisah. Dan ketika ada penjumlahan, itu lebih kecil daripada Z1. Sebentar. Kalau ada penjumlahan seperti ini, itu tandanya lebih kecil daripada Z1 ditambah Z2. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang argumen pada bilangan kompleks. Argumen bilangan kompleks itu adalah sudut yang dibentuk antara sumbu real, sumbu X, dan garis yang menghubungkan titik tersebut dengan titik asal titik nol pada bidang kompleks. Argumen diukur dalam radian atau derajat. Argumen bilangan kompleks Z itu tidak tunggal karena dapat ditambahkan atau dikurangkan dengan kelipatan 2pi untuk mendapatkan tak hingga argumen. Walaupun begitu, hanya ada satu argumen yang berada pada rentang 0 sampai 2pi yang disebut sebagai argumen utama. Definisi argumen utama bilangan kompleks itu adalah, misalkan terdapat bilangan kompleks Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, argumen utama Z-nya itu adalah theta. Jadi kita tulis ARG dari Z itu adalah theta. Dua bilangan kompleks dalam bentuk kartesius dikatakan sama jika dan hanya jika X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2. Dua bilangan kompleks Z1 sama dengan R cos theta plus I sin theta, dan Z2-nya dikatakan sama jika dan hanya jika R1-nya sama dengan R2, theta 1 dikurangi theta 2 itu sama dengan 2K pi untuk K bernilai bilangan bulat.
Lebih detailnya nanti ada di soal ya. Kemudian ini ada tambahannya. Setiap bilangan kompleks Z memiliki tak hingga argumen dengan aturan trigonometri diperoleh Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, atau kita tulis cos dalam kurung theta plus 2K pi. Yang ini juga sama, sudutnya kita ganti untuk suatu K bilangan bulat. Oleh karena itu, argumen bilangan kompleks yang seperti ini itu adalah argumen theta plus 2K pi, K-nya merupakan Z. Operasi bilangan kompleks dapat dicari argumennya. Sifat-sifat argumen yaitu misalkan ada Z1 bentuknya seperti ini, Z2 bentuknya seperti ini, dua bilangan kompleks, maka argumen Z1 kali Z2 itu adalah argumen Z1, argumen Z2 ditambah 2K pi, dan K merupakan Z. Argumen pembagian Z1 bagi Z2 itu adalah argumen Z1 min argumen Z2 plus 2K pi. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita langsung latihan soal. Diketahui Z1 dan Z2, tentukan Z1 bar. Ini berarti tentang konjugat ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa konjugat Z itu kan notasinya adalah Z bar. Kalau misalkan kita punya bilangan kompleksnya Z sama dengan X plus Y, maka konjugat dari Z itu adalah X min Y. Jadi lawannya ya. Artinya untuk yang A, Z1 bar berarti Z1 itu adalah 2 plus I, maka Z1 barnya berarti 2 min I. Beda tandanya. Kemudian untuk yang B, Z2 bar berarti kita masukkan Z2-nya yaitu 1 min 3I, sehingga Z2 barnya adalah 1 plus 3I. Kemudian yang ketiga itu menggunakan sifat yang perkalian, yang ini itu bisa kita ubah menjadi perkalian Z1 bar dikali Z2 bar atau konjugat Z1 dikali konjugat Z2. Sehingga bisa kita ubah Z1 kali Z2 bar itu sama dengan Z1 bar kali Z2 bar. Z1-nya adalah Z1 bar itu 2 min I dikali 1 plus 3I. Maka 2 kali 1 yang ini dikurangi min 1 kali 3 ditambah 1 kali min 1 tambah 2 kali 3 kali I. Sehingga menjadi 2, ini min 3, kena min lagi jadi plus, ditambah min 1 plus 6I, 5 plus 5I. Jadi ini adalah jawaban untuk Z1 kali Z2 bar. 5 plus 5I. Sampai situ paham ya penggunaan dari konjugat itu seperti apa. Selanjutnya soal nomor 2. Diketahui Z1 dan Z2, kemudian yang A itu adalah Z1 mutlak dan Z2 mutlak yang ditanyakan. Mutlak itu kalau di bilangan kompleks adalah simbol untuk mencari tahu modulus bilangan kompleks. Nah, tadi kita sudah pelajari kalau ada bilangan kompleks seperti ini, maka untuk mencari Z mutlak atau modulusnya itu akar X kuadrat plus Y kuadrat. Paham ya? Oke, sekarang kita coba dulu untuk yang A, Z1 sama dengan 1 min 2I, artinya X-nya bernilai 1, Y-nya bernilai min 2. Berarti Z1 mutlak sama dengan akar 1 kuadrat plus min 2 kuadrat menjadi 1 plus 4.
Jadi akar 5 itu Z1. Kemudian untuk Z2 itu 3 plus I, berarti X-nya 3, Y-nya 1, maka mutlak Z2 sama dengan 3 kuadrat plus 1 kuadrat. Sama dengan 9 plus 1 sama dengan akar 10. Jadi mutlak Z1 itu akar 5, mutlak Z2 itu akar 10. Selanjutnya untuk yang B itu mutlak Z1 min Z2. Kalau kita lihat, itu sama aja ini ya. Dibalik itu kan sama aja. Mutlak Z1 sama dengan Z2 sama dengan mutlak Z2 min Z1. Dari segi bentuk sama. Artinya kalau kayak gitu berarti ya bebas kita mau pakai yang mana. Kita misalkan pakai yang ini. Kita kurangi dulu nih. Z1 min Z2. Z1 itu 1 min 2I min Z2-nya 3 plus I. Maka 1 min 2I ini min 3 min I. Sehingga menjadi 1 min 3 min 2I min I menjadi min 2 min 3I. Itu adalah Z1 min Z2. Kemudian setelah itu maka kita cari X-nya berarti min 2, Y-nya min 3. Setelah itu kita cari mutlak Z1 min Z2. Akar min 2 dikuadratkan plus min 3 dikuadratkan. Menjadi 4 plus 9. Akar 13. Sampai situ paham ya? Kemudian untuk yang C itu Z1 kuadrat. Z1 kuadrat seperti ini. Oke, Z1 kuadrat kalau di sini bisa kita lihat Z1 kuadrat sama dengan Z1 kemudian dikuadratkan ya. Kan ada simbol seperti ini. Nah, kita kan sudah tahu mutlak Z1. Mutlak Z1 itu nilainya yang ini. Akar 5. Sehingga ini menjadi akar 5 dikuadratkan sama dengan 5. Jadi nilai Z1 kuadrat itu adalah 5. Selanjutnya untuk soal nomor 3, diketahui Z1 dan Z2. Yang pertama adalah disuruh mencari argumen utama Z1. Oke, tadi di materi argumen itu terdapat bilangan kompleks bentuk polar. Argumen utamanya adalah theta. Artinya di sini yang A itu kan dari Z1 ya. Z1 adalah 1 min akar 3. Dari sini kita harus ubah dulu ke bentuk polar nih biar lebih mudah. X-nya adalah 1. Ini ada I-nya ya. Y-nya adalah min akar 3. Kita cari dulu R-nya. R itu 1 kuadrat plus min akar 3 kuadrat. Menjadi akar 1 plus 3. Berarti akar 4, maka bernilai 2. R-nya 2. Lalu kita cari sin theta, rumusnya Y per R. Y-nya min akar 3 per 2. Menjadi min setengah akar 3. Kemudian cos theta itu adalah X per R. Maka 1 per 2. Nah, kalau sudah kita identifikasi kalau di dalam kuadrannya kan berarti cosnya positif, berarti tapi sinnya negatif.
berarti dia terletak pada kuadran keempat. Kuadran keempat itu dari 270 sampai 360. Di area sini. Kemudian cara menentukan sudutnya kita cari dulu sin theta yang bernilai setengah akar 3 itu berapa? 60 ya. Tetanya adalah 60 derajat. Sehingga sin theta atau sin 360 min theta, maka sin 360 min 60, jadi dapat sin 300. Sin 300 itu bernilai min setengah akar 3. Dari sin dan cos kita cukup cari salah satu aja. Di sini kita sudah dapat tetanya sebesar teta yang baru ya, yang benar-benar hasilnya min setengah akar 3 itu adalah 300. Nah, jadi kita bisa uraikan. Jadi, argumen utama dari set 1 itu adalah 300 derajat. Paham ya penggunaan argumen ya? Iya, jadi kita harus mengubahnya ke dalam bentuk polar terlebih dahulu untuk mencari tetanya. Lagi, untuk yang B. Untuk yang B itu argumen utama Z2. Z2 sama dengan 1 plus I. X-nya 1. Y-nya 1. R itu adalah 1 kuadrat plus 1 kuadrat berarti akar 2. Sin theta sama dengan Y per R. Y-nya 1, R-nya akar 2. Kita rasionalkan menjadi setengah akar 2. Cos-nya X per R 1 per akar 2 berarti sama ya, langsung aja setengah akar 2. Keduanya positif, maka kuadran 1. Kuadran 1 berarti dari sini 0 sampai 90. Area sini ya. Oke, kemudian kita cari sin theta yang nilainya setengah akar 2 itu ketika tetanya 45 derajat. Karena ini tandanya semuanya positif, berarti langsung saja kita bisa masukkan sudutnya. Kalau yang tadi, itu kan kita cari yang tetanya dulu ketika dia positif. Kalau ternyata dia negatif, berarti nanti dikonvert lagi sesuai dengan kuadrannya. Gitu. Artinya, di sini argumen utama dari Z2 adalah 45 derajat. Seperti ini. Kemudian, untuk yang ketiga, argumen Z1 kali Z2. Kita tulis dulu aja. Yang C, argumen Z1 kali Z2. Oke, di sini kita gunakan rumus. Nah, kita penjabaran dulu ya. Jadi kalau argumen Z1 kali Z2, itu kita punya rumus argumen Z1 tambah argumen Z2 tambah 2 kapi. Oke, kalau sudah, maka kita tulis. Untuk ini kan yang ditanyakan ARG dari Z1 kali Z2. Maka kita tulis kurung argumen dari Z1 ditambah argumen dari Z2 plus 2 kapi K merupakan Z. Argumen dari Z1 tadi kita sudah dapat berapa nilainya? 300.
derajat, argumen Z2 45 derajat, lalu ditambah 2 Kpi dan K merupakan Z, maka kita jumlahkan 345 derajat plus 2 Kpi, K merupakan Z. Jadi jawabannya itu seperti ini.